memang yang kita di hotel ini apakah kan ada adjusting price ataukah bagaimana pasti ada fleksibilitas di harga ya Mbak ya. Nah, yang kita coba lakukan ini adalah sekarang bersama-sama dengan stakeholders pariwisata yang lain ya untuk membuat program bersama. Ya tadi contohnya ya student tour gitu ya, student trip, lalu memperkenalkan wisata-wisata baru. Misalnya contohnya sekarang Jakarta ini punya potensi baru yang bukan potensi baru sih sebetulnya, tapi potensi yang belum dieksplor, Pulau Seribu misalnya. Nah itu Pulau Seribu menurut pandangan kami sangat bisa untuk mendongkrak ya, terutama di sini kalau kita memperkenalkan untuk yang domestic traveler saja juga cukup menarik gitu. Apalagi kalau yang inbound, selama fasilitasnya semuanya bagus untuk inbound pun untuk turis mancanegara juga bisa gitu. Jadi kita yang harus kreatif nih sekarang membuat apa sehingga orang itu mau bergerak gitu. Dan tentu tadi ada karena keterbatasan anggaran, tentu harus ada fleksibel di dalam penerapan harga. Gitu. Pak, tadi saya izin ingin bertanya lagi, 2023 ini okupansi level sejauh ini di berapa Pak? Kalau di semester 1 itu 47,4. 47,4. Ya, semester 1 ya. Nah, harapan kita di nutup di semester 2 ini per 1 tahunnya mudah-mudahan di angka sekitar 49. Oke, jadi sampai full year ini ekspektasinya optimis sampai 49% ya Pak ya. Dan di 2024 sendiri dengan ada pesta demokrasi, walaupun ya tadi seperti serta-merta tadi Anda bilang juga tidak langsung memiliki impact pada seluruh hotel ya Pak ya? Ya, memang kita berharap di 2024 ini ya namanya kan habis ini ya kena pandemi, mudah-mudahan pemulihannya juga udah semakin baik. Artinya investasi baru masuknya juga lebih besar, lalu juga dari sisi penyerapan di pekerja di sektor formalnya juga semakin banyak dan akhirnya itu kan mendongkrak daya beli yang akhirnya akan meningkatkan ini kita pendapatan untuk sektor khususnya hotel ini gitu Mbak. Untuk KPI-nya di 2024 okupansi mungkin akan di kisaran saya rasa kembali ke 2019. 2019 itu secara nasional 54 Mbak. Oke. Harapannya 2024 itu titik baliknya kita udah kembali. Dan itu relatif tinggi ya Pak ya, 54% pada tahun 2019. Sebetulnya sih ya enggak juga sih kalau kita bilang tinggi ya. Kita bilang enggak tinggi juga karena apa? Karena posisinya 2019 sama 2024 kan juga dari sisi ininya juga berbeda Mbak, dari sisi supply kamarnya. Oke. Ya kan, misalnya di tahun 2019 glamping belum gitu banyak misalnya gitu ya, atau desa wisata atau hotel-hotel yang baru kan belum. Kan sekarang banyak juga mulai bermunculan hotel baru, ada glamping, ada homestay segala macam. Jadi kita nggak bisa lihat seperti itu, tapi poinnya adalah yang saya mau sampaikan potensi kapasitas kita untuk menggerakkan pariwisata itu sangat besar. Jumlah kamar kita itu sekarang kurang lebih sekitar 800.000 kamar yang bintang dan non bintang Mbak ya. Yang hotel berbintangnya hampir 55-45 lah. 55-nya yang non bintang, 45-nya yang bintang. Nah, itu adalah terbesar di ASEAN Mbak, jumlah kamar kita. 800.000 kamar? Iya, 800.000 kamar. Jadi kalau kita menggerakkan gitu, kita serius lah, pokoknya pariwisatanya jadi ini ya, jadi ujung tombak kita itu sangat mungkin. Dan ditambah lagi dengan destinasi yang bervariasi ya gitu. Dan tentunya pemirsa CNBC Indonesia, terutama di segmen khusus Consumer Reports ini, mungkin ada beberapa dari pemirsa CNBC Indonesia yang juga pelaku dari industri pariwisata dan perhotelan ya Pak. Ingin mendengar langsung dari Pak Haryadi Sukamdhani, bagaimana kira-kira memanfaatkan momentum tahun 2024 tidak hanya melihatnya sebagai era post pandemic recovery, tapi juga mungkin pesta demokrasi. Jika ada pemirsa CNBC Indonesia yang ingin memanfaatkan momentum. Sayangnya tadi itu, jadi pemilu itu ternyata tidak begitu berpengaruh, malah kan ada masa minggu tenang dan segala macam, itu kan juga menurut beberapa kegiatan yang harusnya terjadi di bulan Februari terpaksa harus pindah. Tapi poinnya gini Mbak, kebetulan Februari itu memang low season sih sebetulnya. Jadi impact-nya tadi saya kembali lagi, impact-nya tuh nggak terlalu banyak karena memang yang tadi saya bilang yang menikmati itu sebetulnya hanya beberapa daerah aja yang terkait dengan khususnya yang inbound yang wisatawan mancanegara seperti Bali, lalu Batam ya karena ada Imlek kan, orang Imlek kan yang negara-negara yang merayakan Imlek mereka atau Chinese New Year mereka jalan-jalan kan gitu. Itu aja sih, tapi yang lainnya nggak terlalu menikmati dan kebetulan tadi low season juga. Jadi boleh saya sampaikan
faktor pemilu ditambah kebetulan alhamdulillahnya terjadinya juga di saat low season, jadi emang nggak ngefek banget gitu loh Mbak. Jadi secara umum sih kembali di 2024 harusnya bisa kembali seperti 2019 atau bahkan bisa lebih. Jadi optimis menuju kembali lagi menuju okupansi level dan keadaan pada 2019 pada saat itu. Mungkin sedikit tanggapan Anda Pak, tahun depan itu kalau tidak salah ada hampir sebulan hari libur ditambah lagi cuti bersama. Apakah juga Anda memandang ini efek yang positif? Ini juga menarik Mbak, hari libur ya. Kita juga di 2023 ini juga kami mengecek juga ya, secara umum. Ternyata juga nggak pengaruh banyak Mbak. Sangat menarik gitu ya. Jadi waktu kami evaluasi kok begitu, tapi ini sementara disahid ya Pak ya? Overall, secara juga. Overall PHRI. Jadi kalau kita konsolidasikan gitu Mbak ya, itu ternyata nggak begitu banyak efeknya. Nah kembali lagi waktu kita evaluasi ini apa sih sebenarnya? Nah kita melihat kemungkinan tadi daya belinya memang masih belum pulih gitu loh. Nah di 2024 harapannya ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Kalau kemarin ini daya belinya memang menjadi faktor penghambat atau yang mengerem, mudah-mudahan 2024 justru menjadi pemicu untuk orang karena kita harapkan sudah recover, mereka jadi malah traveling gitu. Jadi memang PR kedepannya untuk siapapun pemimpin Indonesia ini, karena kita masih berbicara dalam konteks pesta demokrasi tahun depan, adalah bagaimana mengembalikan kembali daya beli masyarakat yang sempat terkena dampak yang begitu besar dari pandemi COVID-19. Yang paling penting adalah ini Mbak, lapangan kerja itu, lapangan kerja formalnya. Jadi harapan kita itu yang akan menjadi pembalik lah ya situasi yang kurang maksimal di tahun 2023 menjadi jauh lebih baik nanti tahun depan.